Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pembelajaran yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ruang lingkup penilaian dan evaluator program. Nah, kelompok 4 itu sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Intan Purnamasari dengan nomornya 19000256. Dan yang kedua itu Isminul Fitri dengan nomornya 19000257. Dan yang terakhir ialah Maria Arsela dengan NIM 19002064. Next. Nah, pada materi pertama ini yaitu mengenai penilaian tentang kesenjangan akan dijelaskan oleh Saudari Arsel. Kepada Arsel dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Maria Arsela akan menjelaskan materi tentang poin yang pertama yaitu penilaian tentang kesenjangan. Nah, penilaian tentang kesenjangan merupakan suatu penilaian yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Adapun pendapat yang menurut Madus, Sriven, and Struveleben tentang penilaian kesenjangan itu, yaitu untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Membandingkan kedua hal tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan. Nah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan, antara lain yang pertama adalah kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program, yang kedua kesenjangan antara yang diduga atau yang diramalkan akan diperoleh dengan benar-benar direalisasikan. Yang ketiga, kesenjangan antara status kemampuan dan standar kemampuan yang ditentukan. Yang keempat adalah kesenjangan tujuan, yang kelima adalah kesenjangan mengenai berbagai program yang dapat diubah, dan yang keenam adalah kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan itu. Yang pertama adalah desain atau definisi. Nah, dalam desain atau definisi ini, dalam tahap ini fokus kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses, atau aktivitas, serta pengalokasian sumber daya dan partisipan untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, terdapat tahap penyusunan desain, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah merumuskan tujuan program, yang kedua adalah menyiapkan murid, staf, dan kelengkapan lain, dan yang terakhir adalah merumuskan standar dalam bentuk rumusan. Nah, sesudah memahami tentang isi yang terdapat dalam program yang merupakan objek evaluasi tadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan desain. Adapun hal-hal yang perlu dilaksanakan, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua problematika atau yang akan dijawabnya, yang ketiga tujuan evaluasi, keempat populasi dan sampel, kelima instrumen dan sumber data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, poin yang kedua itu adalah instalasi. Instalasi merupakan rancangan program digunakan sebagai standar untuk pertimbangan langkah-langkah operasional program. Dalam tahap ini dilakukan 3 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah meninjau kembali penetapan standar, yang kedua adalah meninjau program yang sedang berjalan, dan yang terakhir adalah meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Nah, yang ketiga itu adalah proses. Proses itu merupakan evaluasi yang difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang selanjutnya adalah produk. Selama tahap produk, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Yang terakhir adalah membandingkan. Tahap lainnya yang ditawarkan Prof adalah analisis biaya manfaat, di mana hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai
lingkup penilaian pendidikan. Next, Arso. Yang ini akan saya jelaskan sendiri. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama itu penilaian otentik. Penilaian otentik ini merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan juga keluaran dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu penilaian diri, yang mana penilaian diri ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri peserta didik tersebut secara relatif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis portofolio. Nah, penilaian ini merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok di dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap atau perilaku dan keterampilan. Yang keempat itu ulangan. Ulangan ini merupakan salah satu cara mengukur atau menilai pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran guna memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya itu ulangan harian atau UH, yang mana ulangan harian ini merupakan suatu penilaian atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu ulangan tengah semester atau UTS. Ulangan ini merupakan suatu penilaian atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik minimal setelah melaksanakan 8-9 kali pertemuan, atau biasanya itu setengah semester. Selanjutnya yaitu ulangan akhir semester atau UAS. Itu merupakan suatu penilaian atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester atau sekali 6 bulan. Nah, selanjutnya itu ujian tingkat kompetensi. Ujian ini merupakan penilaian atau kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Selanjutnya yaitu ujian mutu tingkat kompetensi. Nah, itu merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi ini. Nah, perbedaannya adalah sedangkan untuk ujian tingkat kompetensi ini dilakukan oleh pihak sekolah atau satuan pendidikan, sedangkan untuk mutu tingkat kompetensi ini dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ujian nasional. Ujian nasional merupakan suatu kegiatan atau pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilakukan secara nasional. Nah, untuk ujian nasional ini biasanya yang di-UN-kan adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, dan jika itu dia SMK, maka dia akan melakukan ujian kompetensi atau sesuai dengan kejuruannya. Sedangkan kalau untuk MTS nanti juga ada ujian yang berhubungan dengan keagamaan. Dan terakhir itu ujian sekolah atau madrasah. Nah, ini merupakan salah satu pengukuran atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang di luar yang diujikan pada UN, yaitu dilakukan oleh satuan pendidikan, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu syarat-syarat evaluator program. Menurut Skene, sebagaimana dikutip oleh Ari Kunto pada tahun 1988 pada buku halaman 15-17, karakteristik evaluator program sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluator hendaknya merupakan otonom, di mana evaluator hendaknya orang luar yang sama sekali tidak ada ikatan dengan pengambil kebijakan maupun pengelola dan pelaksana program. Dan yang kedua itu ada hubungan baik dengan responden. Maksudnya adalah evaluator ini hendaklah dia memiliki perilaku yang baik serta hubungan yang baik antara dia dengan orang yang akan dia evaluator. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu tanggap akan masalah politik dan sosial karena tujuan evaluasi adalah pengembangan program. Yang keempat adalah evaluator hendaklah berkualitas tinggi dalam arti jauh dari keahlian biasa. Contohnya adalah seorang evaluator ini hendaklah dia memiliki beberapa keahlian yang tidak dimiliki oleh orang yang akan dia evaluasi atau orang yang akan dia lakukan penilaian. Yang kelima yaitu menguasai teknik untuk memilih desain dan metode
dan metodologi penelitian yang tepat untuk program yang dievaluasi. Yang keenam itu bersikap terbuka terhadap kritik. Yang ketujuh itu menyadari kekurangan dan keterbatasannya serta bersikap jujur dan dalam menyampaikan atau menerangkan kelemahan dan keterbatasan tentang evaluasi yang dilakukan. Yang kedelapan yaitu bersikap pasrah kepada umum mengenai penemuan positif dan negatif. Yang kesembilan itu data yang tidak mendukung program dan berpendapat bahwa penemuan negatif sama pentingnya dengan penemuan positif. Selanjutnya, yang ke-10 ialah bersedia menyebarkan hasil evaluasi. Yang ke-11 ialah hasil penelitian yang tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai informasi terbuka sebaiknya disebarluaskan, merupakan sesuatu yang konfidensial. Yang terakhir itu tidak mudah membuat kontrak. Maksudnya yang terakhir ini adalah evaluator yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan sebagai tidak dengan mudah menyanggupi menerima tugas karena secara etis dan moral akan merupakan sesuatu yang kurang dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya itu persyaratan untuk menjadi seorang evaluator yang kompeten dan dapat diandalkan menurut Taib Nafis pada tahun 2000 buku halaman 8. Yang mana evaluator ini harus mempunyai kombinasi berbagai ciri antara lain 1. Mengetahui dan mengerti teknik pengukuran dan metode penelitian. Yang kedua, mengerti tentang kondisi sosial dan hakikat objek evaluasi. Yang ketiga itu mempunyai kemampuan human relation. Yang keempat itu jujur. Yang kelima itu bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu persyaratan untuk menjadi seorang evaluator yang dijelaskan oleh Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2009 buku halaman 22 sampai 23. Di antaranya itu mampu melaksanakan, di mana persyaratan pertama ini harus dipenuhi oleh evaluator, ialah individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan juga keterampilan praktek. Yang kedua, cermat. Seorang evaluator adalah dia bersikap cermat dan teliti di dalam melakukan evaluasi sehingga dia dapat melihat celah-celah yang berada pada bagian program yang akan dievaluasi. Yang ketiga itu objektif. Di mana objektif ini tidak mudah dipengaruhi oleh kegiatan pribadi sehingga dia bersikap profesional. Nah, yang keempat yaitu sabar dan tekun, di mana hal ini bertujuan agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun program. Evaluator ini tidak melakukannya secara gegabah atau tergesa-gesa, sehingga hasil yang dia lakukan itu dapat lebih maksimal. Yang terakhir yaitu hati-hati dan bertanggung jawab. Hendaklah seorang evaluator, dia harus bersikap hati-hati di dalam melakukan evaluasi atau melakukan suatu penilaian. Karena jika dia melakukan dengan gegabah atau tidak bertanggung jawab, maka itu akan merugikan pihak yang atau program yang dievaluasinya. Selanjutnya itu di dalam sumber lainnya, Ari Kunto pada tahun 1988 pada buku halaman 14-15 juga menyatakan syarat untuk menjadi seorang evaluator program, yaitu seperti memahami materi, menguasai teknik, objektif dan cermat, dan juga jujur dan dapat dipercaya. Nah, keempat hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali dilakukan oleh seorang evaluator jika dia ingin menjadi seorang evaluator yang sangat profesional dan handal di dalam melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis evaluator program yang akan dijelaskan oleh Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis evaluator program. Terdapat dua jenis evaluator program. Yang pertama yaitu evaluator internal, di mana evaluator internal ini adalah orang dalam program atau orang yang sangat mengetahui hal ihwal program yang dievaluasi. Menurut Feuerstein pada tahun 1950 memaparkan kelebihan dan kekurangan evaluator internal sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlalu banyak mengetahui program. Yang kedua, sangat sulit untuk bersikap objektif. Yang ketiga, merupakan bagian dari struktur kekuasaan dan kewenangan yang ada. Yang keempat, mungkin didorong oleh harapan-harapan pribadi yang akan diperoleh. Yang kelima, mungkin tidak terlebih secara khusus dalam metode evaluasi. Yang keenam, akrab dengan dan mengerti program tersebut dan dapat menafsirkan perilaku-perilaku dan sikap-sikap pribadi. Yang ketujuh, sudah dikenal orang yang terlibat dalam program sehingga tidak menimbulkan gangguan atau hambatan.
Menurut Arikunto dan Jabar, kelebihan evaluator internal ini antara lain, evaluator internal memahami seluk-beluk secara baik program yang akan dievaluasi, sehingga kekhawatiran untuk tidak atau kurang tepatnya sasaran tidak perlu ada. Dengan kata lain, evaluasi tepat pada sasaran. Yang kedua, oleh karena evaluator adalah orang dalam, pengambil keputusan tidak perlu banyak mengeluarkan dana atau honor untuk membayar evaluator program. Sedangkan kelemahan dari penggunaan evaluator internal dalam mengevaluasi suatu program adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur subjektivitas dari evaluator, sehingga berusaha menyampaikan aspek positif dari program yang dievaluasi dan menginginkan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pula. Dengan kata lain, evaluator internal dapat dikhawatirkan akan bertindak subjektif. Yang kedua, yaitu oleh karena sudah memahami seluk-beluk program, jika evaluator yang ditunjuk kurang sabar, kegiatan evaluasi akan dilaksanakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang cermat. Selanjutnya yaitu jenis evaluator program yang kedua, yaitu evaluator eksternal, di mana evaluator eksternal adalah seseorang yang mampu mengamati sebuah program secara jelas karena dia tidak terlibat secara pribadi dan dengan demikian dia tidak akan memiliki sesuatu yang bersifat subjektif untuk diperoleh atau dibuang dari evaluasi. Menurut Feuerstein, memaparkan kelebihan dan kekurangan evaluator eksternal sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat melihat program dengan penglihatan segar. Yang kedua, tidak terlihat secara personal sehingga mudah bersikap objektif. Yang ketiga, tidak termasuk dalam struktur kekuasaan yang ada. Yang keempat, tidak memperoleh apa-apa dari program, tetapi mungkin memperoleh penghargaan dari evaluasi. Yang kelima, terlatih dalam metode evaluasi, mungkin sudah berpengalaman dan melakukan evaluasi yang lain, sehingga dianggap sebagai seorang ahli dalam program. Yang keenam, mungkin tidak mengerti program dan orang yang terlibat di dalamnya. Serta yang terakhir yaitu dapat menimbulkan kegelisahan karena staf program dan partisipan tidak mengetahui secara pasti motivasi seorang evaluator. Selanjutnya, menurut Arikunto dan Jabar, memaparkan kelebihan dan kelemahan evaluator eksternal adalah sebagai berikut. Oleh karena tidak berkepentingan atas keberhasilan program, maka evaluator eksternal dapat bertindak secara objektif selama melaksanakan evaluasi dan mengambil keputusan. Apapun hasil evaluasi, tidak akan ada respon emosional dari evaluator karena tidak ada keinginan untuk memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil. Kesimpulan yang dibuat akan lebih sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Seorang ahli yang dibayar biasanya akan mempertahankan kredibilitas kemampuannya. Dengan begitu, evaluator eksternal akan bekerja serius dan hati-hati. Kelemahan penggunaan evaluator eksternal dalam melakukan evaluasi suatu program adalah evaluator eksternal adalah orang baru yang sebelumnya tidak mengenal kebijakan tentang program yang akan dievaluasi. Mereka berusaha mengenal dan mempelajari seluk-beluk program tersebut setelah mendapatkan permintaan untuk mengevaluasi. Mungkin sekali pada waktu mendapat penjelasan atau mempelajari isi kebijakan, ada hal-hal yang kurang jelas. Hal itu wajar karena evaluator eksternal tidak ikut dalam proses kegiatan. Dampak dari ketidakjelasan pemahaman tersebut memungkinkan kesimpulan yang diambil kurang tepat. Sehingga pemborosan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam hal ini bertindak sebagai sponsor atau harus mengeluarkan dana atau honor yang cukup banyak untuk membayar evaluator eksternal tersebut. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ismi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai lingkup penilaian dan evaluator program. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.